Banyak di antara kita yang tertipu, entah karena tidak tahu atau karena telah menghamba pada setan, tergoda dengan jin khodam yang siap diperintah apa saja, dengan iming-iming, jin muslim tanpa tumbal, tanpa resiko, dan bebas dari unsur syirik. Demi harta, popularitas, dan kekuasaan, orang rela mengikuti berbagai ritual penghambaan pada setan. Yang menyedihkan, tidak sedikit dari mereka para calon anggota legislatif yang akan bertarung dalam pemilu legislatif tahun ini. Sekali bersekutu dengan makhluk gaib, ia tengah mengikat satu perjanjian. Bukan keselamatan yang diraihnya, melainkan azab Allah yang sangat pedih karena telah menyekutukannya. Tidak ada tempat untuk memohon pertolongan dan perlindungan kecuali kepada Allah semata. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan sekali lagi, bersekutu dengan jin, tak hanya dirinya yang akan merasakan dampaknya, tapi juga keluarga dan keturunannya. Betapa banyak orang yang tidak pernah berhubungan dengan dukun, apalagi berburu ilmu hitam, tiba-tiba bangsa jin mengejar dan merasukinya. Mereka mengaku jin khadam leluhur orang itu, mengingatkan perjanjian dengan leluhurnya. Wallahu a'lam. Setan kembali melakukan tipu dayanya, memberi orang itu berbagai kesaktian tanpa diminta. Mampu melihat jin, beramal masa depan, bahkan mengobati orang. Tak ada tujuan hakiki yang ingin dicapai setan kecuali merusak akidah umat supaya tidak lagi bergantung pada Allah, tapi pada kekuatan makhluk gaib. Setan berasal dari kata syudun, artinya jauh, karena setan dijauhkan dari rahmat Allah. Dalam surat An-Nas dijelaskan bahwa setan bisa berasal dari kalangan manusia dan bangsa jin. Karena itulah, setiap makhluk yang menentang dan membangkang pada Allah, maka itulah setan. Lantas, siapakah yang sesungguhnya merasuki tubuh manusia hingga ia hilang kesadarannya? Dan mampukah manusia menaklukkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai godaan setan yang terkutuk. Begitu banyak saudara-saudara kita yang merasakan gangguan jin, bukan hanya karena bisikan jahatnya, hingga kita merasa berat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tapi merasuki tubuh manusia dan menebar berbagai bencana. Inilah antara lain yang mendorong komunitas cinta ruqyah untuk berbagi ilmu dan pengalamannya mengusir jin. Di Masjid Imam Al-Bukhari di kawasan Bekasi, Jawa Barat ini, Ustaz Adam Amrullah bersama para ustaz lainnya mengajari teknik praktis meruqyah diri sendiri. Baca Al-Ikhlas saja, misalnya gini. Sambil membacakan ayat-ayat ruqyah seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, usaplah perut dan dada, tariklah sampai tenggorokan, kemudian muntahkan. Bagi orang yang mengalami gangguan penyakit, terutama karena gangguan jin, akan terasa mual dan ingin muntah. Teknik lainnya untuk pencegahan, bacalah ayat-ayat ruqyah dan tiupkanlah ke telapak tangan dan usapkanlah ke seluruh tubuh. Cara lain, setelah membaca ayat-ayat ruqyah, tiupkanlah ke air. Boleh sedikit meludah, kemudian minum. Reaksinya bisa bermacam-macam. Selain mual dan muntah, bisa juga bersendawa dan batuk-batuk. Sebagai pertanda jin yang berada dalam tubuh kita kepanasan dan berusaha keluar. Seperti yang dialami pemuda ini, saat jin merasa kesakitan dengan ayat suci Al-Quran, rasa sakit pun ikut membuatnya menderita. Suasana menjadi panik. Banyak peserta yang menjerit dan kerasukan karena jin yang mendiami tubuh manusia tak tahan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.
Makhluk itu memberontak, tidak mau keluar dari tubuh pemuda bernama Dani ini. Teman-teman Dani berusaha menyadarkannya. Rupanya, jin kafir yang mendiami tubuh pemuda ini. Apa itu Allah? Allah adalah Tuhan yang menciptakan kamu, sembahan yang menciptakan kamu. Apa agama kamu? Apa agama kamu? Kalau tidak agama, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat Ustaz Zikrul Hakim melantunkan azan, jin yang mendiami tubuh Dani mulai terusik. Dani, mahasiswa di sebuah perguruan tinggi ini tak pernah mengikuti ritual mistik, apalagi berburu ilmu hitam. Menurut penuturan Wahyudin, salah seorang dosen Dani, kemungkinan ia terkena santet yang sejatinya ditujukan pada dirinya. Panas. Siapa yang nyuruh? Untuk mengecek gangguan jin, Ustaz Adam kemudian meruqyah Wahyudin yang sebelumnya tak menunjukkan reaksi apa-apa. Kamu muslim atau kafir? Muslim. Akhirnya, jin yang bersarang di tubuh Wahyudin menunjukkan jati dirinya. Beberapa tahun silam, Wahyudin mengaku pernah menjalani berbagai amalan zikir dalam latihan ilmu tenaga dalam. Ritual inilah yang ternyata mengundang jin ke dalam tubuhnya. Dalam latihan ruqyah, seseorang dimotivasi bisa meruqyah diri sendiri dan orang lain. Memang pada umumnya pada awalnya merasa takut, namun mereka harus meyakini ayat-ayat Al-Quran mampu mengalahkan bangsa jin. Tusukan dengan jari atau tekanan dengan jari merupakan salah satu teknik ruqyah untuk memeriksa keberadaan jin dalam tubuh manusia. Mulai dari kepala, urat leher, pelipis di antara alis mata, dan di belakang telinga. Selain itu, aliran darah besar yang melewati pangkal paha biasanya menjadi tempat bersarangnya jin. Dalam sesi ruqyah berjamaah, beberapa peserta yang mengalami gangguan jin kontan bereaksi. Korban sihir yang gawat langsung ditangani para ustaz. Ada sadar, cuman kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu Pak. Jadi apa ya? Di sini dia nanti pengen ngomong atau pengen nahan, tapi yang keluarnya lain gitu. Sama sekali kita sadar, cuman nggak bisa kontrol gitu, nggak bisa kontrol apa yang mau dibuat. Ya karena memang saya dari dulu udah mencari ya untuk menghilangkan dari sekitar kira-kira 15 tahun yang lalu. Udah pengen membuang yang ada di badan kan. Karena merasa udah nggak ada, saya pikir ini udah salah jalan gitu ya. Setelah menikah saya pikir ini harus dibuang. Cuma selama 15 tahun, ya saya juga entah gimana ya, baru sekarang ini baru bisa ketemu sama ruqyah, ya, baru yang benar-benar syar'i. Ya. Reaksi peserta ruqyah muncul ketika jari tangan mulai kaku, seperti mencakap. Inilah antara lain tanda jin yang berada dalam tubuhnya kesakitan. Seperti yang dialami pemuda yang bernama Agung ini. Sejak awal ruqyah, ia paling cepat bereaksi. Saya ada keturunan dari kakek, kakek saya sih Abu Yadimiati. Saya kurang tahu jelas, yang jelas ada para ulama bilang seperti itu ke saya. Dan selebihnya saya belajar dari pesantren maupun di daerah Sukabumi dan di Serang, Banten. Kalau untuk itu saya buat jaga badan saya aja, jaga diri. Soalnya ya keluarga saya banyak. Ya saya ingin ngebuangnya, memang awalnya nawaitu saya pengen ngebuang. Soalnya saya capek dengan semuanya, saya ikhlaskan. Menurut para ulama, iblis adalah nenek moyang bangsa jin. Tapi ada juga yang berpendapat, iblis bagian dari bangsa jin yang membangkang pada Allah Ta'ala. Karena ada sebagian jin yang juga beriman. Allah Ta'ala telah mengisahkan sosok iblis dalam Al-Quran. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
Semua makhluk penghuni langit bersujud menghormati Adam, kecuali iblis. Iblis merasa lebih mulia dan lebih agung dari Adam. Menurut sebuah riwayat, nama asli iblis adalah Azazil. Tapi ada juga yang berpendapat bernama Al-Harith. Setelah diusir dari surga, iblis berjanji akan menyesatkan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Meskipun sebagian besar bangsa jin adalah pengikut iblis, banyak di antara kita yang menghamba pada mereka. Banyak orang berburu jin khodam dengan melakukan wirid-wirid yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Mereka mendatangi kuburan angker, gua atau gunung demi sebuah kesaktian. Jin-jin itu diyakini akan melindunginya dari mara bahaya. Sejatinya, tidak ada yang melindungi kita kecuali Allah Ta'ala. Allah mengutus para pelindung dari kalangan malaikat bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Bagi manusia, ada penjaga-penjaga yang selalu mengikutinya, di muka dan di belakangnya, menjaga manusia dari apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, mengikuti bersama kalian malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Dan mereka berkumpul di waktu sholat fajar dan sholat asar. Kemudian mereka yang bermalam dengan kalian naik ke langit. Tuhannya bertanya kepada mereka, padahal sesungguhnya dia lebih mengetahui keadaan mereka. Di dalam keadaan apa hambaku engkau tinggalkan? Mereka menjawab, mereka kami tinggalkan sedang dalam keadaan sholat, dan mereka kami datangi sedang dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah janji Allah bagi orang-orang yang dicintainya. Allah akan menjaganya. Hanya orang yang tersesatlah yang mengandalkan penjagaan dari bangsa jin, karena mereka sesungguhnya setan yang menjerumuskan manusia pada kesesatan. Setan menguasai hatinya hingga jauh dari kebenaran. Setan menguasai manusia dengan mengendarai hawa nafsunya. Kemudian setan masuk melalui aliran darah untuk masuk ke dalam hatinya untuk mengendalikan hidup manusia. Orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah dijanjikan akan terbuka hijab hatinya. Mubsirun artinya buah dari zikirnya. Hatinya akan terbuka pada kebenaran. Hatinya akan dipenuhi ma'rifatullah. Sebaliknya, orang yang jauh dari kebenaran, maka tidak ada pelindung baginya kecuali setan yang telah memperdayanya. Dan orang-orang yang tidak beriman, wali-walinya adalah setan yang mengeluarkan dari nur kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Banyak yang tertipu untuk memiliki khodam dari kalangan jin. Alasannya karena mereka adalah jin-jin muslim. Setan telah menyesatkan dengan halus. Kita harus mengikuti ritual seolah-olah sesuai syariat Islam. Misalnya harus membaca ayat kursi atau Asmaul Husna ratusan kali, bahkan ribuan kali sehari semalam dengan ritual tertentu seperti menyiapkan sesaji. Jika demikian yang terjadi, maka sesungguhnya merekalah yang menjadi khodam dan menghambakan diri pada jin. Khodam atau jin pembantu disebut orang Jawa dengan perwangan. Jin khodam rela membantu manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia pada umumnya. Tapi sesungguhnya inilah tipu muslihat jin. Tidak ada pertolongan cuma-cuma bagi setan. Sedikit demi sedikit tauhid kita akan ternodai. Suatu ketika, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat. Malam harinya ada jin yang berubah wujud jadi orang remaja dan mencuri. Ketika ditangkap dan tidak dilaporkan kepada Nabi SAW, dia berusaha memelas dan berjanji tidak akan kembali. Tapi dia dusta. Dia tetap kembali hingga terjadi selama 3 malam.
Di malam ketiga, Abu Hurairah tidak memberi ampun dan akan dilaporkan kepada Rasulullah. Setelah diajari bacaan ayat kursi, Abu Hurairah melepaskannya. Pagi harinya kejadian ini beliau sampaikan kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Banyak di antara kita yang tersesat hidupnya memilih bekerja sama dengan jin. Mereka mengaku mampu menaklukkan dan menguasai bangsa jin. Ini sungguh dusta, karena anugerah ini tidak dimiliki oleh manusia kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Rasulullah pun tak mau melangkahi anugerah Allah yang diberikan padanya, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya jin ifrit menampakkan diri kepadaku tadi malam untuk mengganggu sholatku. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk memegangnya. Aku ingin untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Namun, saya teringat doa saudaraku Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Kemudian beliau melepaskan jin itu dalam keadaan terhina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain jin khodam, dikenal juga ada dengan istilah jin qorin. Rasulullah bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qorin, pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya, sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini merupakan peringatan keras terhadap godaan jin qorin dan bisikannya. Nabi SAW memberitahu bahwa dia bersama kita agar kita selalu waspada sebisa mungkin. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, tidak ada tugas bagi jin qorin selain menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was-was. Godaan jin qorin ini akan semakin melemah sebanding dengan kekuatan iman pada diri seseorang. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, qorin adalah setan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah. Dia bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf, sebagaimana dijelaskan dalam surat Qaf ayat 27. Yang menyertai manusia berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Karena tipu daya setan, manusia mengaku-ngaku mampu memanggil arwah para leluhur yang menitis pada seseorang. Padahal Allah Ta'ala sudah tegaskan dalam firman-Nya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Berhati-hatilah dengan semua tipu daya setan yang menyusup pada berbagai ritual pemanggilan roh leluhur dan metode pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan seringkali kita tergoda dengan istilah ilmu putih, sengaja disusupkan oleh setan untuk menggoda kita. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ. Para ustaz peruqyah berkesempatan bersilaturahim dengan Ustaz Husain Al-Mubarak yang sudah lama berkecimpung dalam dunia ruqyah syar'iyah. Banyak hal yang perlu dijelaskan karena banyak kekeliruan pemahaman yang berkembang di masyarakat. Ya Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Kaifa antum? Alhamdulillah nahnu bi khairin. Alhamdulillah barakallahu fikum. Ini teman-teman dari komunitas Cinta Ruqyah. Dan tadi habis bikin training. Ada yang memberikan definisi ilmu putih itu adalah kaitan dengan ilmu-ilmu yang hikmah, yang bersumber dari bacaan-bacaan mungkin seperti Islam, wirid-wiridnya, zikir-zikirnya seperti Islam, tetapi karena tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi SAW, maka hal ini adalah menjadi salah satu cara syaitan untuk masuk ke badan kita, mengamalkan wirid-wirid yang tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Walaupun hal ini kelihatannya putih,
Islam, bacanya Al-Quran, zikirnya seperti zikir Nabi, tapi cara mempraktekannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, seperti wirid-wirid yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Dilakukan sekian ribu kali, padahal Nabi tidak mengajarkan sekian ribu kali. Seperti Asmaul Husna, diantaranya ya Jabar 1000 kali dipraktekkan, kemudian belum nyampe 1000 kali tiba-tiba jin datang masuk ke tubuhnya, hanya dibacakan ayat, ternyata jinnya ngomong, ya Ustadz sebenarnya saya tidak mau masuk, tapi karena nama saya dipanggil, nama saya Abdul Jabar, maka saya datang gitu. Langkah yang harus diamalkan oleh Agung dan kita semua yang pernah belajar ilmu seperti itu, yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Dalam kesempatan ini, Ustaz Adam membawa Agung, salah seorang korban tipu daya setan, karena telah belajar ilmu yang diklaim ilmu putih. Selain itu, jin yang menyusup dalam dirinya mengaku berasal jin korin leluhurnya. Tak berapa lama, Ustaz Husein membacakan ayat-ayat ruqyah. Agung mengamuk dan lepas dari pegangan. Dan saat dikejar, tiba-tiba Agung yang tengah dirasuki jin beraksi. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Aksi mendarat dengan leher tentu akan dirasakan sakit oleh manusia biasa, tapi lain lagi bagi Agung yang tengah kesurupan. Tak ada kekuatan manapun yang mengalahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kekuatan jin melemah setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ustaz Husein menjelaskan titik di bagian tubuh manusia yang biasa dijadikan sarang jin, terutama para penganut ilmu kanuragan. Biasanya bangsa jin menempati kelingking dan jari kaki. Tiba-tiba jin dalam tubuh Agung kembali mengamuk. Kalau dia ilmu kebal apa? Oh, itu dia. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة. Setelah disergap urat lehernya, Agung kembali lemas, tak berdaya. Setelah diperiksa di beberapa titik terpenting dalam tubuhnya, kemungkinan terakhir jin bersembunyi di ketiak. Berkali-kali Agung muntah. Dan jika semua jin yang bersarang dalam tubuh manusia sudah keluar, biasanya ditandai dengan penglihatannya lebih cerah dan lebih segar. Tapi jika stamina sangat lemah, bisa jadi masih ada jin yang tersisa dalam tubuhnya. Inilah mukjizat Al-Quran sebagai obat, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Pemirsa Khazanah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dari semua tipu daya setan. Ingatlah, tidak ada yang bisa menjadi pelindung dan penjaga kita kecuali Allah semata. Inilah tauhid yang lurus, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irhamna ya Rabbana.